Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, pada kesempatan hari ini di sini Bapak akan melanjutkan untuk mata pelajaran matematika di materi menghitung lamanya suatu kegiatan. Rumusnya adalah dalam menentukan atau mencari lamanya suatu kegiatan ada rumusnya dengan cara apa? Waktu selesai kegiatan dikurangi dengan waktu dimulainya kegiatan. Nah, di sini ada contoh soal. Penilaian harian tema 6 subtema 1 dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.00. Berapa lama penilaian harian berlangsung? Di sini ada dua cara. Rumusnya adalah lama penilaian sama dengan pukul selesai penilaian dikurangi pukul mulai penilaian. Cara yang pertama yaitu kita hitung atau kita kurangin seperti ini. Nah, jadi pukul 10.00 dikurangi pukul 8.00 hasilnya berapa? Hasilnya 2 atau 2 jam. Ini menggunakan cara yang pertama. Sekarang menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini bisa kita sebut dengan nama lainnya apa? Garis waktu, menghitung dengan garis waktu ya. Perhatikan ya. Mulai dari jam 8, kemudian jam 9 sampai jam 10. Di sini ada 3. Perhatikan ya. Jam 8 ini tidak dihitung 1 jam ya, tapi 8 ke 9 baru dihitung 1 jam ya. 9 ke 10 dihitung 1 jam. Ya, maka dari itu ya, ada berapa? Ada 2 jam. Jadi baik menggunakan cara 1 ataupun menggunakan cara 2 itu hasilnya sama. Berapa? 2 jam. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih. Paman berkebun pada pukul 09.00. Ya. Paman menanam berbagai jenis bunga hingga pukul 10.00. Lalu, paman menyirami bibit bunga tersebut hingga pukul berapa? 10.30. Kemudian paman membersihkan semak-semak hingga pukul 11.00. Jadi berapa lama paman beraktivitas di kebun ya? Bisa menggunakan di sini ada 2 cara ya. Perhatikan rumusnya terlebih dahulu. Paman membersihkan semak-semak dikurangin paman berkebun. Di sini ya. Tadi pukul 11 itu apa? Paman membersihkan semak kemudian dimulainya tadi pukul berapa? Pukul 9. Kita kurangkan saja. 11 dikurangi 9. Berapa hasilnya? Hasilnya 2. Yaitu satuan jamnya adalah 2 jam. Ini menggunakan cara pertama. Kemudian kita menggunakan garis waktu atau cara kedua. Nah, di sini kita urutkan dari mulai paman berkebun sampai dengan paman membersihkan semak-semak. Kebalikannya. Ya, di sini kita tulis jam 9 itu paman berkebun, kemudian jam 10 paman itu menanam berbagai jenis bunga, kemudian jam 10.30 paman menyirami bibit, hingga pukul 11 paman membersihkan semak-semak. Kita hitung 9 ke 10 berapa? 1. 10 ke 10.30 ya kita tambah setengah menjadi 1,5. 10.30 ke 11 berapa? Menjadi 2. Nah, jadi berapa? 2 jam sama toh? Baik menggunakan cara 1 ataupun menggunakan cara 2 hasilnya sama, yaitu 2 jam. Nah, sekarang kita menghitung waktu dengan menggambar jam. Di sini ada contoh soal. Rifki pergi ke rumah Lutfi, kemudian mereka berdua akan mengerjakan tugas kelompok. Rifki berangkat dari rumah pukul 15.30 atau setengah 4 sore. 1 jam kemudian, Rifki selesai belajar kelompok dan dia segera pulang ke rumah. Pukul berapa Rifki selesai belajar kelompok? Coba kamu gambar waktunya dengan jarum jam. Tadi Mas Rifki tadi itu berangkatnya pukul berapa? Ya, berangkatnya itu pukul 15.30. Kemudian apa? Mereka melakukan kerja kelompok selama berapa jam? 1 jam. Nah, di sini ditambahkan. Jadi 15.30 ditambah 1 jam itu adalah berapa? Ingat terlebih dahulu di sini bahwa 1 jam itu sama dengan berapa? 60 menit. Maka dari itu ya 60 menit itu
kita luruskan di bawahnya 30, karena 30 itu menandakan apa? Menit. Jadi 15.30 ditambah 60 menit hasilnya adalah 15.90 menit atau jam 3 lebih 90 menit. Nah, pukul 15.90 sama dengan 15 ditambah 60 menit ditambah 30 menit. Pukul 15 itu 1 jam tambah 30 menit. Nah, jadi pukul 16.00 tambah 30 menit. Maka dari itu, Rifki pulang dari rumah Lutfi pukul setengah 5 sore atau 16.30. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan caranya. Di sini, mari dari waktu di samping tadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Tadi kan di samping kita sudah menjawab menggunakan cara. Kemudian di sini kita gambar. Nah, di samping kanan ini terdapat apa? Jam. Baik 16.30. 16 itu di angka berapa ya? Ya, kalau kemarin angka 1 itu berapa? 13. Angka 2 itu berapa? 14. Angka 3 itu berapa? 15. Dan angka 4 itu berapa? 16. Maka dari itu jarum pendeknya itu berada di angka 4. Kemudian 30 menit itu di angka 6 ya, atau 16.30 atau setengah 5 sore. Nah, di sini ada satu soal lagi. Menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Mira sangat suka menari. Setiap hari, Mira memanfaatkan energi listrik untuk memutar beberapa video dari yang diberikan gurunya. Mira mulai memutar video dari yang pertama dari pukul berapa? 08.00 sampai 10.15. Mira memutar video dari yang kedua dari pukul 12.40 sampai dengan 15.15. Jadi, video tari mana yang lebih lama diputar oleh Mira? Mari kita selesaikan. Nah, jangan lupa tulis jawab ya. Kita menghitung terlebih dahulu video tari yang pertama. Nah, video tari yang pertama itu Mira apa? Selesainya pukul berapa? Selesainya pukul 10:15. Kemudian mulainya pukul 08.00. Kita kurangkan ya. Nah, jadi seperti ini, 15 dikurangi 0 ya kita turunkan saja. 5 kurangi 0 5, 1 kurangi 0 1, 10 kurangi 8 berapa? 2. Maka dari itu ada berapa? 2 jam lebih 15 menit. Kemudian untuk video tari yang kedua, mari kita hitung bersama-sama. Di sini ya, selesai kegiatan menari pukul berapa? 15.15. Kemudian kita kurangi, mulainya pukul berapa? 12.45. Nah, dilihat di sini ya. 5 kurangi 5 itu berapa? 0. 1 kurangi 4 kan tidak bisa. Nah, di sini Bapak kasih jawabannya terlebih dahulu. Jawabannya adalah 2 jam lebih 30 menit. Loh, kok bisa, Pak? Dilihat terlebih dahulu. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam itu berapa? 60 menit. Nah, coba diperhatikan. Maka dari itu 14.15 ditambah 60 menit. Jadi seperti ini, 14.75 dikurangi 12.45 sama dengan 2 jam 30 menit ya. Tadi apa tadi? Diambil 1 jam, otomatis mundur ya menjadi 14. Kemudian 1 jamnya ditaruh di mana? Ditaruh di bawahnya 15. Maka dari itu yang ditambahkan adalah bagian menitnya ya. Jadi 14.75. 60 menit ditambah 15 menit. Kemudian sudah kita ketahui ya hasil penjumlahan dari yang pertama, kemudian kita kurangin berapa? Kurangi pukul 12.45 atau dikurangi saat dimulainya menari, seperti itu. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi jangan bingung lagi. Nah, mungkin Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa besok. Dan tetap semangat dalam belajar online-nya. Besok Senin kita sudah PTS. Ingat, belajar, dan belajar. Dengarkan nasihat dari orang tua ya. Selama kalian belajar online ini, kalian harus namanya apa? Nurut sama orang tua, pengganti bapak ibu guru selama di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.